catatan kehidupan kita akan disetor di hadapan Allah. Maka saya abdi yuk urang sadayana ngalakukan kasaya agar penutupan catatan amal kita ini ditutup dengan kebaikan yang luar biasa. Beres? Siap Ibu? Ya, Selasa ya, saya ke Senin, Selasa kok ya. Kita berpuasa sunnah ya. Kemudian kita panjatkan doa terus ke saya, doa-doa keinginan kebaikan kita di hadapan Allah, karena kita akan masuk ke malam nisfu Sa'ban. Salajengnya Ibu Sadayana Abiditi ya, bahwa sholat ini harus kita jaga totalitas. Tidak ada kalimat ampun, tidak ada kalimat apapun untuk bisa meninggalkan sholat. Jadi kalau Bapak Ibu sadayana sekarang melaksanakan memperingati Isra dan Mi'raj, salajengna abdi menyampaikan maksudnya dari Isra dan Mi'raj ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa baginda Muhammad telah diberikan perintah melakukan sholat kepada hambanya, dan sholat ini sekaligus untuk bisa mengangkat harkat derajat kita. Karena kita masuk bulan Ramadan, kita tingkatkan ya. Jadi ibadah sholat kita jaga, kemudian kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan sebagai madrasah pendidikan kita dalam membentuk karakter-karakter yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa ini sudah diperintahkan kepada umat-umat sebelum baginda Muhammad. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan takwa di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara jemaah ya, ketakwaan kita ini harus diimplementasikan, harus bisa diwujudkan di dalam kehidupan sosial. Bapak Ibu sadayana bahwa kesolehan pribadi kita ini tidaklah cukup. Bapak Ibu hanya cukup melakukan sholat tanpa memberikan manfaat kepada sesamanya, terutama saling membantu, saling meringankan kehidupan bersama di dalam keluarga, di dalam bertetangga, maka hakikatnya manusia tersebut belum dikatakan soleh umat. Bapak Ibu sadayana, di waktu yang sangat singkat ini Simburing ingin mengajak, yuk tegakkan sholat, kemudian kita penuhi bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan berpuasa, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, khususnya di malam hari kita qiyamul lail, kita sholat lain, kita sholat tarawih, kita sholat witir. Untuk apa? Untuk terus meningkatkan ketakwaan kita. Takwa yang bagaimana? Yang bukan hanya takut secara pribadi di hadapan Tuhannya, melainkan kita bisa bermanfaat secara horizontal dalam kehidupan sosial kita. Jadi Bapak Ibu sadayana, bulan puasa ini adalah madrasah untuk melatih rasa kesosialan kita. Cobi Bapak Ibu sadayana, halo Tete, cobi bayangkan, yang berpuasa ini lapar tidak? Lapar tidak? Teteh biasa nggak kalau seandainya lapar makan nggak? Biasa makan nggak kalau lapar? Ya makan. Makan. Pas saat puasa? Tidak. Bagaimana dengan orang-orang miskin di antara kita yang susah untuk mendapatkan makan? Bapak Ibu sadayana, hati-hati, masih ada di antara kita. Hari ini bekerja dapat gaji, dapat uang 50.000. 2-3 hari berikutnya dia tidak bisa bekerja karena serabutan kerjanya. Keluar bumi belum pasti dia kerja. Ada pemulung mungkin, masya Allah, ada di sekitar kita. Di mana dia lapar, mau makan, memang nggak ada. Akhirnya dia berpuasa. Berpuasa, ya berpuasanya tidak puasa itu, tapi puasanya ya ala kadarnya akhirnya. Ya, makan pagi atau makan siang, sudah aja sore pun hanya mungkin gimana ya besok, itu masih ada di antara kita. Maka
orang-orang berpuasa hakikatnya untuk melatih kita memahamkan kehidupan orang-orang yang berkekurangan. Itulah puasa. Bukan karena kita tidak ada makanan. Kita jam 10 siang, 10 pagi, jam 12 siang rasa sudah lapar, ada makanan di rumah kita. Warung kita lihat menjual makanan, kita bisa beli. Tetapi kita menahan. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan untuk merasakan bagaimana orang-orang papa, orang-orang yang tidak mampu di antara kita sangat menahan rasa laparnya. Maka puasa ini adalah madrasah, pendidikan untuk menciptakan karakter manusia yang soleh secara ummah, soleh secara sosial. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melatih untuk empati, untuk rasa memiliki kepada sesama, berpuasa. Dan Bapak Ibu sadayana, Abi yakin kalau orang sudah bisa melakukan puasa dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan memiliki derajat takwa, soleh secara sosial. Bapak Ibu sadayana, ada indikator 3 ya. Akan Abi tutup nih ya, sedikit tausiah ini. Jadi kalau orang-orang sudah berpuasa, maka Allah menstir, Allah menskenariokan orang-orang yang melakukan puasa dengan sebenar-benarnya, maka akan muncul derajat takwa di hadapan Allah terhadap manusia yang melaksanakan itu. Takwanya akan terlihat Bapak Ibu sadayana. Kalau kita lihat dari surat Al-Imran ya, kalau tadi surat Al-Baqarah 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat di surat Al-Imran 134. Apa sih orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada 3 indikator jika kita sudah mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah. Silakan Bapak Ibu sadayana catat dan ingatkan. Orang-orang yang bertakwa dengan berpuasa, dia akan mencapai derajat pertama, alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra'i. Dia akan gemar bersedekah, berinfak. Bersedekah tidak harus dengan uang. Dia bersedekah dengan ilmunya. Menemukan anak-anak di lingkungan, disampaikan, ayo sholat ya. Duduk dia bersedekah dengan ilmunya. Diajarkan alif, ba, ta, sa. Ada anak-anak muda yang masih terkena yang namanya lingkungan, dipanggil, diajar kesenangannya apa, kemudian disampaikan begini, itu bersedekah. Bersedekah dengan hartanya, bersedekah dengan tetangganya. Ada acara begini, wah langsung ikut masak, ikut apa, terus ikut capek, itu bersedekah. Orang-orang yang pernah melaksanakan puasa dengan sebaiknya dan diterima oleh Allah akan muncul ketakwaan. Indikatornya pertama kali adalah gemar berinfak. Dalam keadaan dia punya maupun dalam keadaan sempit. Pak Zainal, saya sudah pensiun. Tidak demikian. Tetap dia gemar berinfak dengan jumlah yang memang menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi silakan Bapak Ibu sadayana yang Abi cintai, lihat nanti karakter takwa kita ini. Yang pertama, apakah nanti setelah kita berpuasa sepenuh sebulan ini, apakah semakin kita gemar berinfak? Yang biasanya ke masjid nggak bawa kencelingnya, Bismillah ya Allah, bawa kencelingnya. Setiap Jumat yang biasanya keropaknya lewat, orang ngudut tas. Kayak gitu? Sudah. Ya, ayat keropak lah. Keropak lewat udah deui. Ya. Nah, ya Allah, saya telah melaksanakan puasa ya Allah. Ya Allah, aku ingin meningkatkan karakter takwa ini ya Allah. Siapkan uang seberapa yang kita mampu. Keropak datang masuk. Masya Allah. Karakter takwa yang pertama yang paling terlihat adalah
gemar berinfak dalam keadaan kaya, lapang maupun sempit. Maka Rasul baginda Muhammad mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di muka bumi adalah manusia yang selalu bermanfaat dengan hartanya, bermanfaat dengan tenaganya, bermanfaat dengan pikirannya, bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat dengan kesehatannya. Bapak Ibu sadayana, jangan salah. Kenapa Pak RT di ini dia tidak mengalah, tidak mengeluh, saya jadi RT terus? Karena dia paham, saya harus berinfak. Tidak dengan uang saja, melainkan saya dengan pikiran saya, dengan tanggung jawab saya. Maka orang-orang demikian sudah melihat bahwa saya ingin diberikan keridhaan Allah. Kenapa? Karena saya ingin mewujudkan amal ibadah puasa saya ini untuk menjadi takwa di hadapan Allah. Takwa yang bagaimana? Vertikal dan horizontal. Orang bertakwa tidaklah cukup kelihatan rajin sholat di masjid. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa di dalam pemandangannya adalah saya harus bermanfaat dalam kondisi apapun. Saya kaya, saya miskin, saya sehat, saya sakit, selalu bermanfaat. Itulah karakter yang pertama. Dan Bapak Ibu sadayana sekaligus nih, orang yang menjabat RT ini sekali lagi berinfak di dalam kehidupan, apalagi orang bersedekah menjadi pemimpin yang lebih tinggi, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Orang yang ngerti dengan ilmu bukan untuk mencari kekayaan, melainkan dia ingin mengejawantahkan ketakwaannya di hadapan Allah. Saya ingin bermanfaat, saya ingin memberikan ilmu saya ingin memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Maka dia melombakan dirinya untuk meraih kekuasaan. Untuk apa? Untuk merealisasikan ketakwaannya di hadapan Tuhan. Jangan terbalik. Orang mengejar kekuasaan, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati hanya untuk mencari kekayaannya. Tidaklah demikian orang-orang yang ngerti dan mendapat derajat takwa di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang pertama kali karakter takwa adalah memberi, berinfak. Yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Nah, orang-orang yang bertakwa wal kadhiminal ghaidha, dia mampu menahan amarahnya. Walaupun sebenarnya dia mampu memarahinya. Masya Allah, anak buahnya melakukan kesalahan fatal di depan bosnya. Dia mengecewakan, dia merugikan tindakan bosnya. Maka bosnya dengan mudah dia untuk marah-marah bahkan memecatnya. Tetapi kalau orang tersebut memiliki derajat takwa, dia marahnya akan ditolak. Wal kadhiminal ghaidha, dia akan bisa mengelola amarah. Ini derajat yang cukup lebih tinggi. Seorang bapak melihat anaknya berbuat salah, kalau dia mengumbar amarahnya, maka percayalah puasanya belum jauh diterima Allah. Anak yang disayanginya dilahirkan oleh seorang ibunya, dibesarkan begitu susahnya, disusuinnya, dididik dia sampai besar. Ya Allah, hanya mecahkan kaca rumah saja dia marahnya luar biasa. Bahkan dikeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, bahkan disiksa dia. Berarti dia jauh daripada karakter takwa. Seorang pengusaha begitu marah habis-habisan, ditunjuk-tunjukinya, kemudian dipecat habis-habisan, bahkan diperkarakan sampai ke pengadilan karena anak buahnya berbuat salah, hilaf. Berarti pengusaha tersebut masih jauh dari karakter takwa. Seorang pemimpin marah-marah kepada keluarga, kepada istri dan suaminya, kepada masyarakatnya, padahal kesalahan itu bisa dimaafkan, untuk diperbaiki. Begitu hebatnya karena merasa pemimpin.
Kamu kalau tidak menurut aku perkarakan kamu, saya penjarakan kamu, saya anukan kamu. Jauh dari karakter takwa. Maka bulan puasa ini hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki golden karya, ya, karya emas untuk peradaban ini. Ini bulan puasa. Maka bulan puasa dikatakan Sayyidul Syahr, bapaknya para bulan, karena di dalamnya ada pendidikan yang mengasah manusia untuk bertakwa di hadapan Tuhan. Yang kedua ini lebih susah daripada berinfak. Bapak Ibu sadayana, banyak di antara kita bersedekah pas Jumat, rajin. Bersedekah bangun masjid, rajin dia. Berinfak bangun masjid. Dia harta dermawan katanya. Dermawan, tetapi Masya Allah, kata majikannya, marahnya luar biasa. Ke anak-anaknya begitu marahnya, ke tetangganya marahnya luar biasa. Ada yang demikian kira-kira? Dia dikatakan dia berharta dan dermawan. Dia nyumbang ke masjid, diberitakan di mana-mana. Dia nyumbang ini, dia nyumbang ini. Tetapi karakter yang kedua masih jauh. Wal kadimil ghaidu, dia bisa mengelola amarah. Bapak Ibu sadayana, yang kedua ini jauh lebih susah daripada berinfak. Maka Masya Allah, jangan kita merasa rendah diri dengan harta yang terbatas. Ya Allah, orang lain bersedekah, berinfak sampai jutaan, ya Allah. Simkuring, ya Allah, 5.000 aja berat, ya Allah. Kenapa? Karena suami simkuring hanya dapat 50.000 sadinten, besok kadang-kadang tidak dapat. Maka abi berinfaknya terbatas, ya Allah, 500 rupiah. Jauh lebih keren kalau Bapak Ibu sudah mampu mengendalikan amarah dalam kehidupan. Jadi abi melihat level manusia ini dilihat daripada amarahnya. Kalau manusia sudah bisa tenang menahan amarahnya, walaupun dia mampu untuk bisa marah, berarti dia sudah memiliki derajat takwa yang keren. Yang kedua, yang ketiga nih, yang terakhir. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana pingin memiliki yang ketiga, yaitu apa? Wal afina anin nas. Jadi pertama adalah yunfikuna fis-sarai wad dharai, yang kedua wal kadiminal ghaidu, yang ketiga wal afina anin nas. Luar biasa, manusia yang selalu memberikan maaf dan meminta maaf. Salah tidak salah, mohon maaf. Masya Allah. Benar, walaupun dia benar, tetap dia memberikan maaf. Tatkala dia bersitegang berdiskusi, dia selalu mengalah, insya Allah. Dibodoh-bodohin, ya Allah. Ya. Kalau orang sudah demikian, Masya Allah, tetangganya berbuat tidak enak, dia doakan, Masya Allah, semoga tetangga abdi, ya Allah, diberkahi, ya Allah. Ada anaknya yang marah-marah gimana-gimana, ya Allah, ya Allah. Dia terus memaafkan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa, yang kualitas paling tinggi ini selalu memahamkan bahwa hidup ini ujiannya Allah. Selalu yang dia lihat bukan orang salah, melainkan semua ini skenario Allah. Maka kita harus selalu menerima dengan hati yang lapang. Maafkan saya, maafkan saya. Jika di antara Bapak Ibu sadaya kalau dia punya suami, suatu saat tidur malam hari di kasur meminta maaf kepada ibu, saat itu suami ibu telah memiliki ketakwaan yang luar biasa. Pernah ibu, Bapak Ibu demikian? Suami ibu demikian? Pernah? Tidur, ibunya tidur sebelah, kemudian dibelai rambutnya dan mengucapkan, maafkan saya mas. Enggak dibelai. Ada yang begitu? Masya Allah. Kalian berpuasa telah bertahun-tahun, setiap tahun berpuasa terus. Rame di mana-mana, tarawehnya rajin, tetapi minta maaf dan memberikan maaf hanya kepada suami atau istri tidak mampu, maka berat kalian untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah.
Bapak Ibu sadayana, 3 karakter inilah. Jadi kalau Bapak Ibu sadayana terus menemukan suami yang selalu memberikan maaf kepada ibu tatkala itu salah, ya sudah mama. Kemudian dia memberanikan menyampaikan, mohon maaf mang jika aku salah. Kalau Bapak bisa menemukan istri, Bapak selalu meminta maaf kepada Bapak, suamiku, Beb, panggilnya apa Beb untuk suamiku? Bebek. Beb, ya. Hapunten, Masih muda mah bebek pak. ya. Beb hapunten, pin kuring mah sok resep seuri. Nah, misalnya ya, pilih dengan seri Abi, Beb, pilih anu resepkeun ka sim kuring hapunten. Nah, siapa? Masalah pak. Ngerasa keseurinya ya, insyaallah. Ya, kira-kira indah nggak kalau suami istri di dalam rumah tangga kita ini saling meminta dan memberikan maaf? Kira-kira keren nggak? Udah dong pak. Apa yang dilakukan orang-orang yang jauh dari takwa? Kelihatannya dia pintar, kelihatannya sarjana, kelihatannya jadi pejabat, kelihatannya hebat di mana manusia, tetapi antara suami istri ribut saling memperkarakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mana karakter yang telah didapatkan dari sebulan berpuasa, bertahun-tahun kita menghadapi sholat dan puasa? Masih jauh. Bapak Ibu sadayana, kalau kalian ingin melihat orang-orang yang besar di hadapan Allah, lihatlah karakter. Bagaimana dia dengan mudah meminta maaf, bagaimana dia dengan mudah memaafkan orang lain. Jika 3 karakter ini sudah ada di dalam diri kita, bahagialah hidup kita. Kalian hanya mendapatkan rezeki yang kelihatan kecil, tetapi kalau 3 sudah dalam kehidupan kita, dunia ini milik kita semua. Disyukurin aja. Bapak Ibu sadayana, abdi emutkeun ya. Barangkali kita bulan puasa, ingat dunia ini adalah musuhmu. Dunia ini adalah yang mengelabui kita Kita semua. tinggal dipanggil. Maka Allah selalu mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu setiap Jumat disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia dalam keadaan kalian terhina oleh dunia. Jangan kalian mati meninggalkan Cicereh ini, meninggalkan RT 5 RW 2 ini dalam keadaan masih terbudak oleh dunia, dengan sesungguh-sungguhnya untuk mendapat derajat takwa. Berpuasa yang sangat rugi adalah menahan lapar dan haus, tidak sedikit pun menelurkan ketakwaan di dalam diri kita. Dan ingat, takwa yang sebenar-benar takwa adalah manifestasinya bermanfaat bagi sesama. Jika kalian pelit, tidak sedikit punya rasa kesenangan berlimpah, pasti tidak ada manfaatnya bagi tetangga sekitarnya. Jika kalian pemarah, pasti tetangga, apalagi keluarga, anak dan istri kita, pasti tidak punya manfaatnya karena kalian pemarah. Jika kalian tidak pernah saling meminta dan memohon maaf, pastilah kalian akan menjadi musuh bagi orang terdekat di antara kita.